Kamu pasti heran kenapa tradisi pacu jalur viral banget di luar negeri. Tapi tahu nggak sih jika tradisi pacu jalur ini ternyata sudah eksis sejak 700 tahun yang lalu. Dulu lomba perahu seperpanjang ini digelar di Kerajaan Kuantan, Riau buat upacara adat dan penyambutan tamu raja. Setelah Indonesia merdeka, tradisi ini rutin diadakan setiap bulan Agustus untuk merayakan hari kemerdekaan. Yang bikin orang luar negeri heboh banget karena ada bocah kecil di ujung perahu yang disebut tukang tari. Ia berdiri sambil joget energik layaknya karakter game, seakan-akan ngasih semangat buat semua pendukung. Videonya viral di TikTok, disebut aura farming dan sudah ditonton hingga 500 juta kali. Banyak kreator luar negeri, dari selebriti sampai media internasional, ngebahas dan bikin parodi. Bahkan ada yang bilang ini adalah salah satu tradisi paling keren yang pernah mereka lihat dari Indonesia. Adalah Rian Arkandika alias Dika, salah satu bocah aura farming yang viral karena tariannya di olahraga mendayung pacu jalur yang menjadi sorotan dunia. Pasalnya, tarian Dika disukai para pesepak bola dunia hingga diikuti warga dunia. Secara khusus, seperti pemain sepak bola PSG dan AC Milan pun mengikuti tren tarian Dika. Bahkan pesepak bola Neymar pun ikut menirukan tarian Dika dalam selebrasinya saat pertandingan. Lantaran hal itu, sosok Dika dikenal dunia alias go internasional. Lalu siapakah sosok Dika sebenarnya? Dika merupakan bocah SD putra asli daerah dari Kuantan, Singingi, Provinsi Riau. Video Dika yang menari viral di atas perahu pacu jalur merupakan momennya saat mengikuti perlombaan tahun lalu, tepatnya 2024. Ternyata di video itu merupakan momen perdana Dika mengikuti lomba pacu jalur sebagai penari yang diselenggarakan di tepian Narosa, Kuantan, Singingi, Riau. Sadar dirinya viral, Dika pun malu-malu mengurai tanggapan. Ia mengaku menggemari tarian sejak kecil dan untuk seluruh gerakan tariannya di pacu jalur, ia belajar secara otodidak. Mengetahui aksinya viral hingga disorot pesepak bola dunia, Dika sangat gembira. Namun diungkap Dika, cita-citanya hanya ingin menjadi penari saja sejak kecil. Selain belajar menari, Dika juga harus belajar menyeimbangkan tubuhnya di atas perahu. Karena tidak mudah menari sambil berdiri saat perahu dikemudikan dengan sangat kencang. Ibunda Dika, Ridawati, mengaku sangat senang. Diungkapkannya, ia tidak menyangka bahwa anaknya akan viral terkait pacu jalur. Karena banyak bocah yang juga menjadi penari di pacu jalur. Buah dari keviralannya kini, Dika pun mendapat rezeki nomplok. Ternyata gara-gara video tariannya viral, keluarga Dika sampai dihubungi dari pihak Dubai dan juga negara Jerman. Kedua negara itu mengajak Dika untuk berkolaborasi. Tak hanya itu, pihak dari Dubai dan Jerman mengaku hendak mengenal lebih dekat dalam budaya pacu jalur di Kuantan, Singingi. Sebelumnya tak ada yang menyangka sebuah festival tradisional di tepian sungai Kuantan, Riau ini akan menjadi awal dari kisah viral yang mengguncang dunia. Semua berawal pada Festival Pacu Jalur 2025, sebuah lomba perahu panjang yang diwariskan leluhur masyarakat Kuantan, Singingi sejak ratusan tahun silam. Pacu jalur selalu menjadi kebanggaan desa, ajang pertaruhan gengsi kampung, adu kekuatan, ketangkasan, dan kerjasama. Hari itu, ribuan penonton berkumpul di pinggir sungai. Ratusan perahu panjang berhias ornamen warna-warni berbaris menunggu giliran. Masing-masing jalur dikayuh lebih dari 40 pendayung dewasa. Namun yang paling menarik perhatian bukanlah para lelaki bertubuh kekar, melainkan beberapa bocah kecil yang berdiri di buritan jalur. Tugas mereka sederhana tapi penting, yaitu menjadi pengatur irama dan pemberi semangat. Dengan suara melengking dan wajah penuh emosi, bocah-bocah itu menjerit komando agar kayuhan tetap serempak. Di antara keramaian, seorang travel vlogger asal Australia bernama Dylan Helper datang ke Kuantan. Ia membuat dokumentasi budaya Indonesia yang belum pernah tersorot kamera internasional. Ia sengaja memilih pacu jalur karena terdengar eksotis. Ketika lomba dimulai, Dylan menyalakan kameranya.
Lensa pun menangkap momen luar biasa. Seorang bocah menutup telinga karena suara genderang terlalu keras. Bocah lain menggigit sarung sambil menahan tangis. Seorang lagi berteriak, "Ayo!" dengan suara yang seolah bisa memecahkan langit. Ekspresi mereka begitu murni, campuran takut, gugup, gembira, dan bangga. Dylan yang awalnya hanya ingin merekam dokumentasi biasa, spontan mengunggah potongan video 10 detik itu ke TikTok dengan caption, The purest spirit I've ever seen, Indonesian pacu jalur. Malam itu, Dylan tidur di penginapan kecil di desa. Saat ia terbangun keesokan paginya, ponselnya meledak dengan notifikasi videonya telah ditonton 30 juta orang hanya dalam tempo 12 jam. Hanya dalam 2 hari, potongan sederhana itu menjelma menjadi super viral. Akun-akun meme di Instagram dan Twitter menjadikannya template lucu. Remaja Amerika memakai ekspresi bocah pacu jalur sebagai gift mode. Brand minuman energi mengedit teriakan "Ayo" sebagai iklan motivasi. Influencer Korea, Jepang, dan Brazil ikut mengunggah ulang dengan caption pujian. Tagar bocah pacu jalur mendadak trending global. Media internasional seperti BBC, CNN, Reuters penasaran, siapa anak-anak ini? Dari mana tradisi hebat ini berasal? Media internasional pun berebut mewawancarai mereka, dan dalam waktu seminggu, CNN, BBC, dan Al Jazeera datang ke Kuantan Singingi. Para bocah itu mendadak menjadi bintang global, meskipun mereka sendiri tidak paham apa itu viral. Jurnalis pun datang berbondong-bondong ke Sungai Kuantan. Mereka merekam lebih dekat bagaimana bocah-bocah itu berlatih melawan arus deras dengan kaki gemetar. Latihan memeki komando berjam-jam, belajar menjaga irama di perahu sepanjang hampir 30 meter. Cerita sederhana tentang keberanian dan budaya lokal itulah yang membuat dunia jatuh cinta. Banyak yang menilai viralnya bocah pacu jalur adalah takdir kebetulan. Di sebuah desa di tepian Sungai Kuantan, Riau, suara genderang bambu bersaut-sautan. Air keruh sungai memantulkan bayangan perahu panjang yang meluncur bagai anak panah. Di sanalah mereka berdiri, para bocah pacu jalur, anak-anak yang wajahnya terbakar matahari, kakinya gemetar di atas jalur panjang berhiaskan ornamen naga emas. Mereka masih belia, mulai dari umur 9 hingga 13 tahun. Namun, tanggung jawab mereka besar, menjadi tukang onjai atau pengatur irama, penjedit semangat, dan pembantu juragan jalur. "Ini apa, Meme? Makanan enak?" tanya seorang bocah pacu jalur polos saat diwawancara. Orang-orang pun semakin gemas dengan kepolosan mereka. Tak hanya dunia maya yang heboh, dunia nyata pun ikut berubah. Festival pacu jalur dipromosikan besar-besaran. Turis pun datang berbondong-bondong, penjualan souvenir meledak. Bahkan perusahaan mainan global meluncurkan figur mini bocah pacu jalur lengkap dengan ekspresi mereka. Bagi para bocah pacu jalur, yang terpenting tetap satu, perahu mereka menang balapan. Soal meme, viral, trending itu hanya cerita sampingan yang lucu. Suatu pagi ketika wartawan bertanya, bagaimana rasanya terkenal sampai ke Amerika? Salah seorang bocah pacu jalur menjawab sambil tersenyum malu, "Kami cuma mau jalurnya duluan sampai garis akhir alias menang." Jawaban itu pun menjadi judul headline di ratusan media. Bocah pacu jalur, Spirit of Tradition in the Digital Age. Sejak saat itu, festival pacu jalur menjadi sorotan internasional. Ribuan turis berdatangan. Bocah-bocah yang dulu hanya dikenal oleh warga kampung kini jadi bintang tamu di acara talk show, diundang ke Jakarta, bahkan diundang di festival budaya dunia. Dan begitulah awal mula bocah pacu jalur mendunia. Tak lahir dari rencana yang besar, melainkan dari sebuah video kecil yang jujur menangkap semangat luar biasa anak-anak Indonesia.